Sebelum saudara mendengar firman, biar setiap saudara berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Biar firman yang hari ini akan kau dengar boleh mengubah hidupmu. Biar ibadah hari ini boleh membentuk engkau. Engkau datang ke gereja bukan karena rutinitas biasa. Tapi engkau datang ke gereja kamu ngalamin Tuhan. Dan Tuhan itu kamu boleh bawa pulang ke rumah. Pribadi lepas pribadi. Berbicara sama Tuhan. Bilang dalam doamu, speak to me God. Ngomong sama saya. Bicara sama saya. Agar hari ini kami pulang, kami bawa sesuatu dari surga. Kami ngalamin Tuhan. Kami nikmati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, lantai 5, lantai 6. Makanya mereka menyaksikan secara streaming. Rancangan Allah adalah ajaib dan luar biasa. Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Karenanya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami sadar dengan telinga seorang manusia, kami suka terganggu, suka ke-distract. Tapi hari ini kami minta Allah Roh Kudus mengurapi pikiran kami, mengurapi telinga, mengurapi mata kami, bahkan mengurapi hati kami. Agar ketika kebenaran firman-Mu ditabur, boleh bertumbuh, berbuah, berakar. Dan hidup kami boleh diubahkan. Kami sadar bahwa yang disampaikan adalah kebenaran, adalah kuasa firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, mampukan dia. Agar setiap kata kalimat yang dikeluarkan tepat sesuai dengan yang Tuhan ingin sampaikan. Tidak ada satupun yang melenceng dari rancangan Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus dengan kerendahan hati. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kerinduanku Church yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, KC Kelapa Gading, sama-sama dengan iman kita boleh katakan Amin. Amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Sebuah kehormatan bagi saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah minggu keempat di bulan Januari saudara. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Kerinduanku Church. Bisa lebih semangat lagi saudara. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, jumpai 2 atau 3 orang di kiri kanan saudara. Pegang tangannya, tatap matanya. Bilang sama orang tersebut, Annyeonghaseyo. Ayo bilang saudara, Annyeonghaseyo, Yerebun. Saudara, minggu depan kita masuk ke bulan yang baru. Kata orang bahwa 2026 benar-benar dimulai di bulan Februari katanya saudara. Karena Januari bulan tryout katanya begitu saudara ya. Saudara, di bulan Februari kita akan mengangkat tema besar mengenai family, mengenai keluarga. Bagaimana menjadi godly man, bagaimana menjadi godly woman, bagaimana menjaga rumah tangga, bagaimana menjadi anak yang berkenan di hadapan Allah. So I invite you, saya undang saudara, bagi saudara yang belum menikah dan sudah menikah, agar saudara bisa mengikuti minggu depan serial khotbah mengenai keluarga. Di minggu terakhir ini Bapak Ibu, saya diberkati ketika saya menyiapkan khotbah ini dan saya berdoa agar saudara yang mendengar juga diberkati Tuhan. Katakan amin. Karena poinnya amat sangat banyak, saya izin Bapak Ibu, dan mood saya hari ini lagi pengen banyak ngajar. Jadi saya pengen khotbah sambil duduk. Bapak Ibu, saya beri judul khotbah hari ini, keluarkan pulpen dan catatan saudara. Judulnya adalah A True Honor, atau kehormatan yang sejati. Apa judul khotbahnya Bapak Ibu? Kehormatan yang sejati. Bapak Ibu, dunia seringkali keliru mendefinisikan honor itu apa. Mereka mendefinisikan kehormatan dengan posisi, dengan jabatan. Sebagai contoh, kalau kita ketemu seorang hakim, kita bilang your honor atau yang mulia. Kita berpikir bahwa kehormatan melekat dengan jabatan.
Ini menjadi sebuah jebakan yang sangat mengerikan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena jikalau kehormatan Anda dan saya berasal dari apa yang kita lakukan, maka ketika posisi itu hilang, kehormatan pun juga ikut hilang. Contohnya, kalau kita berpikir kehormatan kita berdasarkan kekayaan, berdasarkan jabatan, berdasarkan pencapaian. Ketika kita tidak kaya lagi, ketika kita pensiun atau ketika tidak lagi menjabat, istilah yang paling terkenal dalam ilmu psikologi namanya post power syndrome. Karena kita melekatkan kehormatan kita kepada mobil yang kita kenakan. Kita melekatkan kehormatan kita kepada barang yang kita kenakan. Kita meletakkan kehormatan kita berdasarkan tinggal di mana. Tinggal di mana kamu? Pondok Indah, langsung merasa terhormat. Tinggal di mana kamu? Pondok Rangon, mati dia sudah. Kuburan dan seterusnya. Mari kita akan melihat Bapak Ibu kebenaran firman Allah. Poin pertama, syarat dengan kekayaan teologi. Poin pertama adalah dasar iman kekristenan. Poin pertama ini akan help you, akan menolong kamu ketika kamu gagal. Poin pertama ini akan menolong kamu ketika kamu gak achieve apapun dalam hidupmu. Poin ini akan menolong kamu ketika kamu dalam waiting roomnya Tuhan. Dalam masa penantiannya Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, our true and consistent identity. Bahwa identitas kita sebenarnya, konsisten identitas kita, Bapak Ibu, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan siapa kita. Saya ulang lagi, biar saudara bisa meresapi kalimat ini. Identitas kita bukan apa yang kita lakukan. Identitas kita tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Dunia mengajar kalau kita mencuri maka kita disebut pencuri. Dan identitas itu melekat sampai kapanpun. Dunia mengajar kalau kita pernah buat salah, misalnya kita pernah berzina, kita disebut pezina. Akan menjadi repot Bapak Ibu kalau hidup kita, identitas kita berbasis kinerja. Saya ulang lagi, akan menjadi repot kalau identitas kita berbasis kinerja. Karena ketika kita akan merasa terhormat jika kita sukses. Kita akan merasa hina jika kita gagal. Kita berpikir kalau kita masuk perguruan tinggi negeri, dapat satu bangku di perguruan tinggi negeri, kita akan merasa sebagai orang yang berhasil. Tapi kalau nggak dapat, kita merasa nggak berhasil. Kita akan merasa kalau kita memiliki mobil dengan merek tertentu, dengan keluaran negara tertentu, kita akan merasa berhasil. Ini adalah jebakan iblis. Ini adalah sistem yang dunia buat. Bahwa identitas kita bukan berbasis kinerja. Saya ulang lagi, identitas kita bukan berbasis kinerja. Saya ngomong ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karena poin yang pertama kita perlu mengerti bahwa identitas kita berdasarkan gambar dan ciptaan Allah. Bahasa asli menggunakan kata imagode. Orang Batak ingat ya, ini imagode, bukan imatutu. Mirip-mirip saudara. Imagode adalah gambar Allah. Kehormatan kita bukan hasil pencapaian, melainkan pemberian. Saya ulang lagi, kehormatan kita berdasarkan konsep imagode, bukan hasil pencapaian, achievement. Tapi kehormatan kita berdasarkan assignment, given, diberikan. Katakan amin. Karena biar begini, biar saudara ngerti dulu apa yang ingin saya sampaikan. Istri saya, kami punya 2 orang anak, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Istri saya ingin membangun sebuah budaya disiplin kepada kedua anak kami. Dengan cara memberi bintang. Setiap kali mereka berbuat baik, mereka dapat bintang. Dan bintang itu ada 12 bintang. Jangan tanya dari mana 12, saya nggak tahu. Pokoknya begitu konsepnya. 12 bintang. Kalau dia dapat 12 bintang, misalnya tidur siang, misalnya beresin rumah, misalnya kerjain PR, nyuci, bangun rumah. Jadi kalau anak saya achieve itu, Bapak Ibu 12-12-nya, dia dapat hadiah. Boleh minta apa saja. Tentunya sesuai dengan budget kami. Karena kalau enggak bahaya ini. Nah, singkat cerita, mulailah mereka terbiasa. Terdapat dengan achievement, do something. Kalau tidur siang mereka dipuji, mereka ambil bintang, ditempel. Saya perhatikan anak saya yang paling tua, Genesaret Benyamin Simanjuntak. Dia mulai kinerjanya sama saya mulai berbasis prestasi, mulai berbasis achievement.
Dia mulai merasa damai sejahtera sukacita ketika dia do something. Ini berbahaya. Dia mulai merasa ayahnya, papanya, mamanya akan well pleased, akan accept dia kalau dia achieve something. Saya bilang sama gini, you know what? Bahkan ketika papa dengar detak jantung kamu pertama kali di dokter, di rumah sakit, papa udah jatuh cinta sama kamu. Gini perlu tahu bahwa I love you. Papa sayang sama kamu bukan berdasarkan apa yang kamu kerjakan, tapi berdasarkan kamu anak papa. Titik, nggak ada koma. Kamu anak papa. Kamu ngepel nggak ngepel, kamu anak papa. Tapi lebih baik ngepel. Saudara bisa nangkap nggak maksud saya? Saya nggak mau anak saya ketika achieve dia pede ketemu saya, tapi ketika dia fail dia cari orang lain. Ini kan yang menjadi konsep pendidikan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak dilatih untuk achieve sesuatu. Di sekolah achieve sesuatu. Jadi mereka dilatih untuk dicintai dengan syarat. Mereka dilatih bahwa keberhargaan mereka berdasarkan pencapaian mereka. Kalau nilainya pintar, anak papa. Kalau nilainya bodoh, nggak tahu anak siapa. Pada anak papanya juga. Halo? Kita dilatih kalau anak-anak dapat sesuatu. Makanya nggak heran anak-anak akan do anything. Mereka akan lakukan apapun karena mereka adiksi sama pujian. Ini yang repot. Identitas berbasis kinerja. Kita dilatih dan celakanya kita bawa itu ke Tuhan. Kita berpikir Tuhan akan seneng kalau saya puasa. Puasanya nggak salah, tetapi kita pakai puasa. By the way, saya nggak marah-marah loh. Bilang kiri kanan saudara, memang gitu orangnya, bilang saudara. Kita pakai puasa, kita pakai doa, kita pakai pelayanan untuk sogok Tuhan. Dengar baik, dengar baik. Jauhkan dirimu dari budaya legalistik sama Tuhan. Itu namanya tawar-menawar. Itu namanya bisnis di gereja. Makanya gak heran orang kalau kasih persembahan, dia pikir alat pancing. Dikasih 1 juta, Tuhan bilang 1000 kali lipat. Gak dapat 1000 kali lipat, dia marah. Dia puasa, doanya gak dijawab, dia marah. Dia berpikir puasa bisa mengubah hati Tuhan. Padahal puasa sesungguhnya bukan Tuhan yang berubah. Tuhan kalau berubah repot. Masa Tuhan mutnat sih? Mood hari ini lagi enak, hari ini enggak. Yang berubah kita. Ketika rancangan kita gak sesuai dengan rancangan Tuhan, hati kita gak boleh berubah sama Tuhan. Amin. Ketika jawaban doa tidak sesuai dengan yang kita mau, hati kita sama Tuhan gak boleh berubah sama Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara ngerti konsep ini, kalau saudara memahami, mari kita lihat definisi sukses kehormatan menurut dunia. Tampilkan. Dunia menilai our honor berdasarkan prestasi. Betul? Dunia, makanya banyak orang gitu kan. Banyak orang tua gak sadar mendidik anaknya dengan berbasis kinerja. Tiru dong. Anaknya si om ini, seumur kamu, udah manajer. Saya ulang sekali lagi. Itu Pak Jokowi seumur papa jadi presiden. Masing-masing kinerja. Dunia prestasi. Alkitab dari penciptaan. Dari awal kamu dikasih. Dunia menghormati karena apa? Posisi. Tetapi Tuhan menghormati saudara karena saudara diciptakan segambar, serupa dengan. Makanya karena dihormati karena posisi, kehormatan bisa apa? Naik. Makanya orang pengen terus punya posisi, betul tidak? Makanya orang pengen jadi bos, orang pengen jadi pejabat. Karena yang diincar bukan posisinya, tapi rasa dihormati, rasa dihargai, rasa yang pernah ada, rasa diperlakukan khusus. Yang ngerti bilang amin dulu. Tetapi Tuhan menilai kita tetap. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa bikin Tuhan makin cinta sama kamu. Gak ada. Karena dari awal dia sudah cinta sama kamu. Tidak ada perbuatan manusia yang bisa bikin Tuhan lebih falling in love with you. Never. Gak ada. Makanya dalam kekristenan perbuatan baik kita bukan untuk masuk surga. Tapi respon dari keselamatan. Beda ya. Agama perbuatan baik syarat masuk
surga. Kita, karena kita sudah diselamatkan, respon kita berbuat baik. Yang setuju bilang amin. Dan berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Contoh, ini saya tadi pagi nggak ngomong ini. Saya baru ngomong sekarang. Kenapa? Baru ingat. Nggak, saya percaya setiap sesi jemaatnya beda. Contoh, doa itu bagus nggak? Bagus. Puasa itu bagus nggak? Kasih persembahan bagus nggak? Bagus. Tapi urutan jangan salah. Jangan kamu pikir karena kamu doa, kamu puasa, kamu melayani, maka Tuhan sayang sama kamu. No. Urutannya sampai salah. Tuhan sayang sama kamu dari awal. Sebagai respon dari rasa sayang Tuhan, maka kita berdoa, kita melayani, kita berpuasa. Amin. Karena itu ketika saudara mengerti konsep ini, honor dari dunia adalah reward, hasil dari kerja keras kamu. Tetapi honor dari surga adalah recognition di dalam kamu. Kehormatan yang dari manusia, dari luar, dapat diambil kapanpun oleh manusia. Saya ulang lagi, kehormatan yang dari manusia di luar dapat diambil oleh manusia kapanpun. Tapi kehormatan yang dari Tuhan di dalam, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa ambil dari kamu. Gak akan. Karena yang beri Tuhan. Amin. No one. Gak akan. Ketika kita mengerti konsep ini, maka kita akan mengerti bahwa dunia berkata engkau bernilai karena engkau berhasil. Tetapi surga berkata engkau dihormati karena engkau diciptakan serupa dengan Allah. Minggu pertama kita sudah belajar bahwa kita menghormati orang lain karena ada Tuhan dalam ciptaan mereka, dalam hidup mereka. Ada tanda tangannya Tuhan, ada nafas Tuhan dalam hidup mereka. Kita akan mengerti, ketika kita mengerti ini, kita akan memahami bahwa kehormatan sejati tidak diproduksi sendiri. Kehormatan sejati itu hasil dari kedekatan kita sama Tuhan. Kehormatan sejati bukan produk, tapi buah. Saya ulang lagi, karena produk itu hasil kerja keras. Tapi buah adalah hasil dari apa? Kedekatan. Makanya Bapak Ibu dalam analogi ini, analogi bulan dan matahari. Bulan tidak bersinar sendiri. Bulan bersinar karena memantulkan sinar dari matahari. Ngomong-ngomong soal matahari, Bapak Ibu, Tuhan itu begitu luar biasa, katakan amin. Tuhan menempatkan matahari di posisi bumi, tidak kedekatan, tidak kejauhan. Karena kalau kejauhan maka bumi akan dingin, betul tidak? Tapi kalau matahari kedekatan sama bumi, maka bumi akan apa? Bekasi. Ngomong-ngomong soal Bekasi, itu orang Bekasi gini-gini. Hebat, mental core-nya itu dahsyat. Saya lihat kemarin di TikTok, orang Bekasi banjir. Dia bikin floating breakfast. Kayak di Bali gitu. Jadi dia bikin makanan di tengah banjir. Ya kan, dia taruh itu makanan, dia makan di tengah banjir. Dia pikir tidak ada Bali pun Bekasi bisa katanya. Cuman di Bekasi kayak begitu. Orang Bekasi ngana the best. Sebenarnya gak tahu juga sih. Analogi bulan. Karena bulan tidak memantulkan sinarnya sendiri. Begitu juga saudara dan saya. Saudara dan saya berharga, bernilai. Sinar kita, keberhasilan kita, bukan dari kita, tapi datang dari Tuhan di dalam kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, ketika kita melihat, ketika kita menyadari kebenaran ini, kita akan mengerti bahwa, saudara ingat gak ketika Daud dipuji oleh Saul ketika mengalahkan Goliat? Ingat gak ingat? Gini-gini aja. Ketika Daud ngalahin Goliat, Saul bilang gini, anak siapakah orang ini? Saul gak muji Daud, Saul muji siapa? Kan gampang, tinggal bilang bapaknya. Saul muji siapa? Bapaknya. Itu yang terjadi. Iya nak. Itu yang terjadi ketika orang lihat kita. Yang dipuji bukan kita,
tapi Bapa kita yang di surga. Orang akan bilang hebat ya Bapaknya di surga. Orang akan lihat ini anak Tuhan dahsyat. Makanya kita akan mengerti Bapak Ibu bahwa kita berbuah bukan karena kita berusaha berbuah, tapi kita berbuah karena kita melekat. Hasil kedekatan, bukan hasil kerja keras. Kalau hari ini saudara merasa lelah secara rohani untuk sabar, capek ya jadi orang sabar. Capek ya jadi orang baik. Capek ya ikut Tuhan. Kemungkinan besar saudara sedang mencoba memproduksi kehormatan with your own strength. Seorang hamba Tuhan namanya Andrew Murray bilang demikian, bahwa tugas kita bukan berusaha berbuah, melainkan berusaha tetap melekat. Makanya Matius 6:33 jadi masuk akal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tidak diajarkan bagaimana cari dunia. Tidak diajarkan cari duit. Tidak diajarkan bagaimana semua tambahkan. Yang cuma diajarkan cari dahulu kerajaan Allah. Seperti gambar ini. Tugas saudara dan saya sebagai ranting cuman nempel. Yang memikul anggur seluruh buahnya adalah pokok anggur. Itulah yang memikul ranting dan seluruh buahnya. Kamu gak pikul. Kamu cuman memerlukan apa? Nempel. Coba bilang kiri kanan saudara, nempel. Karena selama kamu nempel, selama kamu melekat, selama kamu nempel sama Tuhan, berbuah itu pasti. Sebagai contoh, mungkin saudara gak ngerti, saya minta tolong satu orang. Ini saya bisa lihat saya, contohnya. Anggap aja ini Tuhan dengan segala berkatnya. Saudara, tugas saudara cuma perlu apa? Nempel. Ini sesi kelima nih. Ini mungkin kalau tiap minggu begini diabetes saya. Selama kita nempel, segala yang terbaik otomatis ngalir. Tapi isu kita selalu sama-sama, cuma satu. Apa? Kita dibuat sibuk sama iblis. Kita sibuk, masih ada manis-manisnya kan? Kalau nggak percaya, coba deh. Masih ada apa? Ya kan? Kita pikir aman kok nggak ikut Tuhan, enak kok nggak ikut Tuhan, sukses nih gue. Dia lupa bahwa itu sisa dari hubungan yang sebelumnya. Ranting, daun kalau putus dari pohon langsung apa? Jangan mati dulu dong. Jangan langsung terlalu kejam. Biasanya daun kalau putus dari pohon, sudah pernah lihat pohon kan Bambang? Jadi emosi lama-lama gue khotbah nih. Pohon, daun kalau putus sama pohon tetap hijau kan awalnya? Iya kan? Lama-lama apa? Kering, puji Tuhan, jangan mati lagi. Kering dari hijau lama-lama jadi apa? Coklat. Habis coklat apa? Kering. Habis kering apa? Dihantam sama angin. Matinya kapan? Udah gak ada mati. Itu yang terjadi ketika saudara dan saya menjauh dari Tuhan. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Kita pikir kita kurang pinter. Bukan kurang pinter. Kita pikir kita kurang rajin. No, kita berpikir dengan kerja keras. Kita berpikir dengan oh mungkin ada yang jahat nih. Oh, mungkin ada yang nyerang nih. Mungkin ada kiriman nih. Kiriman apa? Banjir. Dengar ya. Saya pendeta yang percaya. Kalau kamu dalam Tuhan. Orang mau kirim apa juga. Cuman dua kemungkinannya. Kirimannya gagal. Atau balik kepada yang kirim. Udah itu aja. Udah. Jadi gak usah pikirin, di depan ada yang nyiram-nyiram. Mungkin dia dinas pertamanan. Gak bener. Sampai hari dalam anugerah Allah. Itu effortless. Ini bukan sombong. Karena darah Yesus berkuasa. Jadi bukannya kamu kurang kerja keras. Bukannya kamu kurang pinter. No, kamu cuma apa?
Gak nempel sama Tuhan. Kalau kamu nempel sama Tuhan, manis rasanya. Kalau kamu nempel sama Tuhan, everything itu kayak jatuh pada tempatnya. Kalau kamu nempel sama Tuhan, Bapak Ibu jemaat, hikmat semua nih ngalir. Berkat, hikmat, anugerah, pertolongan, semua memenuhi saudara. Tapi yang repot, udah susah, banyak utang, nganggur, cari Tuhannya main-main. Udah hancur, berantakan, masih keras kepala gak ke gereja. Masalah kita serius, cara kita cari Tuhan main-main. Saya bersyukur sama Tuhan. Istri saya Pastor Amanda belakangan ini berseliweran di sosial media. Di TikTok yang nonton dia 17 juta, 15 juta. Kemarin Reelsnya yang nonton 1,2 juta. Saya cuma 55 ribu. Dia nanya sama saya, sayang, kok aku tiba-tiba meledak gitu sih? Aduh gimana ya, kenapa ya? Saudara mau tahu nggak? Sebelum ada hari ini, pasti ada hari kemarin. Udah itu aja. Saya pelajari 7-8 bulan belakangan, tiap jam 5 dia bangun. Dia masuk ruang doa, dia doa. Awalnya saya nggak perhatiin. Tapi lama-lama kan, kok nggak ada dia? Kok nggak ada dia? Saya lihat dia jam 5 ke ruang doa. Bukan sebuah, kalau saya pertanggungjawabkan setiap kalimat perkataan saya. Ini bukan omong kosong, tapi ini kenyataan. Saya lihat dia doa. Kadang-kadang saya pernah bangun juga jam 5, saya intip dia. Kami malam juga doa bareng kok. Saya intip dia lagi nyanyiin, oh Tuhan. Saya dengerin doanya, siapa tuh ngadu soal saya kan. Enggak ada lah, itu saya suami terbaik yang bisa dia dapatkan. Kalau nggak terima urus rumah tangga masing-masing. Tapi berat setiap 7-8 bulan belakangan. Jam 5. Mau tidur jam berapapun dia malam. Jam 5. Saya jadi merasa sebagai pendeta duluan. Merasa terintimidasi. Saya jam 3 pagi berikutnya. Dengar baik perkataan saya. Kalau kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, masa sih Tuhan biarin kamu? Kalau kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, coba deh belajar. Kasih kesempatan sama Tuhan. Coba deh. Bangun lebih pagi. Sediain waktu setengah jam buat Tuhan. Nyembah. Dipaksa. Saya jujur sama saudara, nggak selamanya pengen doa, nggak selamanya pengen nyembah, tapi dipaksa. Karena ketika kamu nempel, melekat, dengan sendirinya itu berbuah. Gak perlu diomongin. Dengan kamu nempel, hikmat, dan seterusnya. Saya nggak mau minum lagi karena kembung. Hikmat, favor, kemurahan, ketajaman, clarity, ketenangan. Apalagi confidence. Apalagi you name it. Ngalir. Tapi celakanya banyak orang sekarang gak punya hubungan sama Tuhan. Terpisah sama Tuhan. Gimana mau berbuah? Udah untung gak gugur umannya. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita dipenuhi kehormatan karena kita memahami bahwa ada Tuhan di dalam kita. Yang kedua, maka tugas kita Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12, ayat yang ke-11 dan ke-12. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya saudara. Supaya sebagai pendatang dan kamu apa? Ayat yang ke-12 ini ayat saya kita baca sama-sama. Milikilah. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang apa? Durjana, apa Bapak Ibu? Mereka dapat melihat dari apa Bapak Ibu?
perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Allah pada hari apa? Ayat ini tulis kepada jemaat di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia, dan di Bitinia. Latar belakang dari ayat ini, orang Kristen adalah orang minoritas. Mereka dicurigai dan difitnah. Mereka dituduh ateis karena tidak mau menyembah dewa Romawi. Mereka dituduh antisosial. Mereka dituduh Bapak Ibu pemakan daging manusia karena salah paham tentang perjamuan kudus. Bahkan mereka dituduh oleh Kaisar Nero yang bakar kota Roma. Latar belakang dari ayat ini. Makanya Petrus bilang, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa yang bela kita, yang bela orang jemaat pada masa itu bukan mulut mereka. Kita sekarang mulut kita ngomong apa, perbuatan kita ngomong apa. Betul tidak? Mulut kita ngomong Tuhan, mulut kita soal kasih, mulut kita terlalu banyak aksesoris keagamaan, tapi kelakuan gak keagamaan. Dari ayat ini kita menemukan bahwa seluruh tuduhan terhadap orang Kristen at that time dibatalkan karena mereka punya perbuatan-perbuatan yang menjawab dengan sendirinya. Katakan amin. Perbuatan mereka pada masa itu Bapak Ibu membuat mereka. Orang pada masa itu ngomong gini, gak mungkin orang Kristen yang bakar kota Roma. Mereka baik. Gak mungkin orang Kristen yang bunuh karena mereka terkenal baik. Saya berdoa di dalam anugerah Allah, dalam musim-musim ke depan, setiap kali orang nuduh saudara, ada orang lain sekitar saudara yang belain saudara. Dengan ngomong begini, no. Pelakuan dia nggak seperti itu. Saya rasakan orang itu baik. Amin. Saya berdoa agar your action speak louder. Perbuatanmu menunjukkan. Makanya kita melihat Bapak Ibu bahwa dunia tidak akan diyakini oleh argumen yang keras. Bapak Ibu, kita ini alien. Kalau istilah teologinya, kita ini pendatang di bumi ini. Ayat ini cocok di Indonesia. Kita ini pendatang. Kita ini minoritas. Sebagai hamba Tuhan, milikilah cara hidup yang baik. Agar kalau orang nuduh orang Kristen, mereka malu sendiri. Karena mereka lihat orang Kristen gak seperti yang diomongin. Kelakuannya jauh lebih baik. Di sini ada pendeta kita saudara yang bekerja di bidang retail. Seluruh rekan-rekannya melakukan cara kotor untuk berhasil. Tapi karena dia pendeta, bukan hanya karena pendeta, bukan berarti kalau pendeta gak boleh, jemaat boleh, no. Dia tidak melakukannya. Bosnya ancam dia, kalau gak melakukan kontrak gak diperpanjang. Dia bilang sama bosnya, gak diperpanjang pun gak apa-apa, saya hamba Tuhan. Ada jemaat yang DM sama saya, dia punya bos yang very gerutu banget. Kalau marah kadang-kadang kasar. Tapi bosnya bingung sama dia. Dia bilang gini, kok banyak pegawai gak tahan keluar dari kantor ini. Kamu bertahan 7-8 tahun. Kenapa kamu bertahan sama saya? Dan gak pernah ngomongin saya. Kenapa kamu selalu baik sama saya? Dijawab sama jemaat itu, karena saya orang Kristen. Apa hubungannya? Karena di agama saya diajar untuk gak boleh ngomongin bos saya. Bukankah itu menjadi kesaksian yang indah? Amin. Di saat orang di luar sana berlaku seenaknya, kita anak Tuhan. Ada perbedaan. Orang bule aja sama orang Indonesia ada perbedaan sikap. Betul apa tidak? Orang dunia saja, Bapak Ibu pendatang sama orang asli ada perbedaan sikap. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama sambil saya undang pemain keyboard. 3, 2, 1. Ya, sebab Dan telah meninggalkan apa Bapak Ibu? Teladan bagimu supaya kamu apa? Mengikuti jejakmu. Sama-sama bilang sama saya, teladan. Kata teladan dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata hupogramos. Hupogramos. Yang artinya Bapak Ibu di dunia kuno, guru waktu itu menulis di atas kertas. Dan murid akan menindih tulisan itu.
Zaman dulu kalau belajar nulis, guru nulis misalnya A, B, C, D dan seterusnya. Murid tinggal ngikutin patternnya, presisi, sesuai dengan patternnya. Kata hupogramos mengandung arti seperti ini. Bahwa Tuhan meminta kita untuk mengikuti Dia. Presisi, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Persis. Kita nggak boleh punya teologi sendiri. Kita nggak boleh punya gaya sendiri. Kalau Tuhan bilang ampuni, kita harus. Kalau Tuhan bilang maafkan, kita harus. Kalau Tuhan bilang untuk saudara dan saya takut akan Tuhan, kita harus. Kita nggak boleh punya teologi sendiri. Kita nggak boleh punya pemahaman sendiri. Hupogramos, mengikuti sesuai apa yang Tuhan ajarkan. Jadi dari kata hupogramos kita ngerti bahwa Yesus bukan sekedar contoh moral. Yesus adalah pola hidup yang harus disalin dengan presisi. Yesus bukan hanya dikagumi saja, tapi Yesus harus diikuti jejaknya. Kalau orang Kristen gak ngikutin Yesus, lalu ikutin siapa? Makanya dari nama Kristen muncul dari kalimat apa? Pengikut Kristus. Kata Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Kenapa kata Kristen? Karena jemaat di Antioquia melihat para pengikut Kristus, namanya dulu jalan kebenaran. Namanya dulu jalan hidup, the way of life. Mereka lihat cara hidup orang the way of life mirip kayak Kristus. Makanya disebut Kristen. Kalau orang Batak bilang Kristen. Ini Kristen, ini Kristen. Karena begitu. Kita sudah belajar poin pertama. Bahwa kebenaran, kehormatan kita. Karena Kristus di dalam kita. Bukan berbasis kinerja. Bukan karena achievement. Tapi assignment. Kita sudah belajar. Bahwa kita perlu mendisplay God's glory. Kemuliaan Tuhan. Terang gak bisa disembunyiin. Katakan amin. Sekali lagi, terang tidak bisa apa? Never, gak akan. Yang ketiga, the trait of honorable person. Apa tanda atau ciri orang yang hidupnya terhormat? Saya ambil dari Mazmur 15 ayat 1 dan 5. Mari kita baca yuk 5 ayat ini sama-sama. 3, 2, ya. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam? Jadi pemazmur bertanya, siapa orang yang boleh numpang, tinggal? Siapa orang yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat yang kedua kita baca, yaitu dia yang tidak berlaku, yang melakukan apa? Dan yang mengatakan dengan segenap hatinya. Ayat yang ketiga, yang dengan lidahnya, yang dan yang tidak apa? Yang memandang hina kepada orang yang, tetapi memuliakan orang yang berpegang pada sumpah walaupun apa? Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan dan tidak menerima suap melawan orang yang tak. Kita baca bagian terakhir, siapa yang tidak akan. Sekali lagi, siapa yang tidak akan. Sekali lagi, siapa yang tidak akan. Saya mau tanya jemaat Kerinduanku Church jam 2 siang ini, siapa di sini yang mau hidupnya tidak akan goyah selama-lamanya? Siapa yang mau? Mau musim apapun, unshakable, gak digoyahkan. Alkitab memberikan kita informasinya. Informasinya Bapak Ibu dikatakan bahwa di ayatnya yang ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Mari kita belajar bahasa Ibrani dari ayat ini. Kata menyebarkan fitnah dengan lidahnya
menggunakan kata lo ragal leshono. Lo ragal leshono. Kata ragal berarti berjalan mondar-mandir. Dari kata ragal, resnya muncul regel, artinya kaki. Dari kata lesono artinya lidah. Jadi gampangnya begini. Artinya orang terhormat itu adalah orang yang tidak memberi kaki pada perkataannya. Orang terhormat adalah orang yang lidahnya nggak jalan-jalan. Yang lidahnya nggak membawa cerita yang dilakukan dengan sengaja, berulang dan menyebar. Bukan saja nggak nyebarin berita bohong. Bukan saja nggak nyebarin fitnah. Bisa jadi beritanya benar, tapi disebarkan dengan maksud jahat. Bisa jadi kisahnya benar, tapi disebarkan dengan maksud untuk menjatuhkan, mempermalukan, atau merusak reputasi orang lain. Jadi yang dimaksud oleh Alkitab orang terhormat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan saja orang yang menjaga kehormatan dirinya, tetapi orang yang menjaga kehormatan orang lain. Orang terhormat adalah orang yang boleh diam di rumah Tuhan, adalah orang yang tidak menjadikan informasi sebagai alat kuasa. Orang yang tidak mengelola cerita demi kepentingan pribadi. Orang yang terhormat dalam Alkitab adalah orang yang tidak merasa berhak secara moral untuk menyebar aib orang lain. 1 Korintus 13 ayat 7 bilang demikian. Ia menutupi segala sesuatu, itu kasih. Orang terhormat adalah orang yang gak nyebarin kesalahan orang, jeleknya orang. Dari ayat yang kita baca, ayat ini Bapak Ibu menggunakan kata menimpakan celah, artinya reproach. Istilah yang dipakai adalah menguliti pohon sampai ke dahan-dahannya. Dari kata reproach kita muncul pada masa pertanian kuno. Seorang petani akan mengambil semua buah pada pohon sehingga pohon itu telanjang. Ini gambaran dari orang yang mencela atau memfitnah sesama. Setiap kali kita menceritakan kesalahan, kegagalan, keburukan seseorang kepada orang lain, kita sedang memetik buah kehormatan dari hidup orang itu. Kita sedang menelanjangi orang tersebut di hadapan pendengar kita. Kita sedang merampok martabat orang lain demi memuaskan lidah kita. Orang terhormat adalah orang yang sadar reputasi seseorang adalah milik yang berharga. Jadi kita nggak akan curi. Contoh, kita tahu orang itu punya masa lalu yang nggak beres. Kita tahu dia pernah melakukan hal yang nggak benar. Terus sekarang dia udah bertobat, dia udah nikah, dia udah benar. Terus kita nggak ada yang nanya, nggak ada yang nurusin. Kita ceritain sama orang itu, lo tahu nggak? Dulu dia begini, dulu dia begini, dulu dia begini. Itu yang disebut sama Alkitab, bukan orang terhormat. Contoh, kita punya teman SD, nakal bareng sama kita. Tiba-tiba dia jadi pejabat. Terus orang bilang, hebat loh dia, begini-begini. Kita langsung bilang, gue tahu kecilnya. Suka nyolong beras sama gue. Berapa waktu lalu saya ketemu sama orang. Ya pasti orang lah, masa monyet. Ketemu, orang itu cerita, Pak, ini orang baik loh. Begini, 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 begini. Dikasih fotonya, ini Pak orangnya Pak. Saya tuh suka sama dia. Saya lihat fotonya, saya ingat, saya pernah lihat ini orang. Ternyata ketika saya cek chat saya, istrinya pernah WA saya. Konseling tentang kelakuan suaminya. Namanya manusia biasa. Hampir saya mau bilang, dia kan begini sama istrinya. Tapi saya ingat, saya pendeta bukan jemaat. Saya baru mau ngomong, Roh Kudus ingetin. Ngomong gini dia. Bukan urusan kamu. Gak usah.
Kita kan suka gitu kan. Kita tuh susah menghandle dengan orang lain dipuji saat kita tahu orang itu, kita tahu kisahnya. Dan kita paling cepat ngomong, enggak, gue tahu tuh. Dulu dia begini. Masalah terbesarnya adalah bukan hanya kita yang punya mulut. Orang lain juga punya mulut. What goes around, comes around. Kalau kamu gituin orang lain, saya berharap, saya berdoa, kamu gak punya celah. Agar kalau kamu ngomongin orang lain, orang mau ngomongin kamu gak ada. Tapi celakanya setiap kita punya celah. Biar saudara bisa lebih mengerti, mari kita lihat Kejadian 9. Ayatnya yang ke-20 dan ke-23. Kejadian 9, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat apa? Ayat yang ke-21, setelah ia apa? Ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam apa? Dalam kemahnya. Ayat yang ke-22, maka melihat aurat, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di mana? Di luar. 23, sesudah itu mengambil sehelai kain dan lalu mereka berjalan apa Bapak Ibu? Mundur. Mereka menutup apa? Aurat ayahnya sambil, sehingga mereka tidak melihat apa? Saya ke depan. Ada dua respon terhadap kelemahan orang. Respon yang pertama dari anaknya yang namanya Ham. Respon Ham, dishonor. Ham masuk ke kemah papanya, udah di dalam kemah. Ham melihat papanya telanjang. Ham, Bapak Ibu, menceritakan. Ham pergi menceritakan. Ham mengekspos kelemahan papanya untuk mempermalukan papanya. Betul? Tetapi respon yang kedua dari Sem dan Yafet. Sem dan Yafet honor. Alkitab bilang Sem mengambil kain, membentangannya pada bahu mereka berdua. Lalu begini, kain ini Bapak Ibu dua, kayak orang Batak mangulosi. Kain ini gede begini dua, menutupi muka mereka untuk menutupi aurat ayahnya. Jadi Sem dan Yafet Bapak Ibu nggak lihat papanya telanjang. Dia bawa kain gede, ditutup kepalanya, atasnya, tutupin ketelanjangan papanya. Dan Alkitab bilang dia berjalan mundur. Karena Ham tidak menghormati papanya, Alkitab bilang Ham dikutuk oleh Allah. Oleh Nuh. Tapi karena Sem dan Yafet, ini yang saya maksud. Sem dan Yafet mereka mengambil kain. Sem dan Yafet memilih untuk menutupi. Maksud saya gini loh. Kalau kita dengar seseorang punya masa lalu, punya kekelaman, dan orang itu sedalam Tuhan, ngapain sih diskusi? Amin. Biarkan saja. Atau contoh, saudara dalam situasi bersaing dengan orang lain. Kita punya kartu dari orang itu. Kalau kita hidup terhormat, kita nggak akan pakai kartu kita buat jatuhin orang lain. Betul nggak? Walaupun kalau kita pakai kita lebih untung. Tapi kita percaya, mari kita bersaing dengan cara sehat. Mari kita percaya kalau kita hidup terhormat, Tuhan sanggup berkati kita. Amin. Saya mendengar terlalu banyak. Saya melihat terlalu banyak. Tapi sampai detik ini, dalam anugerah Allah, saya tidak pernah memakai itu untuk kepentingan saya. Kenapa? Karena saya takut Tuhan. Saya nggak mau pakai cara yang nggak berkenan. Bukan berarti kita nggak satu tongkrongan lagi, nggak satu kantor lagi, nggak satu pertemanan lagi. Banyak orang gitu kan, kalau udah nggak temenan, semua tongkrongan pembicaraan yang dulu dikeluarin. Mari kita belajar dari Yesus Bapak Ibu. Mari kita lihat Yohanes 8 ayatnya yang ke-10. Saya akan segera selesai. Mari kita baca 3, 2, iya. Lalu Yesus berdiri dan
kepadanya, hai perempuan, di manakah? Tidak adakah seorang yang apa? Menghukum engkau. Latar belakang dari ayat ini, para Farisi membawa perempuan yang tertangkap basah berzina, dibawa ke hadapan Yesus. Cuman perempuannya, laki-lakinya nggak dibawa. Alkitab mengatakan hukum Musa, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Yang menarik Bapak Ibu, di saat orang banyak yang mengambil perempuan ini mengatakan pezina, pelakor, pelacur, tetapi Yesus memanggil perempuan ini, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak menangkap bahasa aslinya. Dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani lebih tepatnya, kata perempuan yang dipakai oleh Yesus menggunakan kata gunaika, yang berarti adalah panggilan formal dan sopan. Kata yang dipakai Yesus saat memanggil ibunya. Dia memanggil perempuan yang tertangkap basah berzina ini, dipanggil dengan panggilan ibunya. Ibu. Perempuan. Di saat semua orang memanggil dengan sebutan pezina, pelacur, pelakor, tetapi Yesus memilih tetap menghormati perempuan ini. Saya mempelajari kenapa Yesus, Bapak Ibu, dalam Alkitab menulis ke bawah. Beberapa bilang Yesus menulis 10 hukum Taurat. Tetapi beberapa komentator di Alkitab bilang bahwa bukan menulis, tapi Yesus sengaja menengok ke bawah karena kemungkinan besar perempuan itu karena tertangkap basah, bajunya apa? Aut-autan. Betul nggak? Jadi Yesus nunduk ke bawah, memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk memperbaiki. Itu yang disebut dengan yang namanya grace. Disebut dengan yang namanya anugerah. Jangan karena orang salah, jangan karena orang gagal, kamu merasa berhak untuk merendahkan dia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Di saat dunia memanggil pelacur, pezina, Yesus tidak memanggil dengan nama dosanya. Dia mengembalikan kehormatan perempuan tersebut. Saya berdoa jemaat Kerinduanku Church, agar kita bukan menjadi penyebar berita, nyebarin kesalahan orang, kejelekan orang. Saya nggak perlu tahu sebenci apa kamu sama orang itu. Saya nggak perlu tahu mungkin orang itu layak diomongin atau apapun itu. Tapi sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan mimbar ini, saya berdoa. Kamu boleh tahu tapi kamu memilih untuk tidak ngomong. Kenapa? Bukan bagian saya. Saya nggak mau jelekin orang. Karena saya percaya orang kalau mau jatuh nggak perlu kita jorokin. Kalau memang Tuhan mau jatuhin dia pasti apa? Jatuh sendiri. Tuhan nggak butuh bantuan kita. Amin kayak apa gitu. Salah satu dosa yang kelihatannya paling sederhana tapi paling mematikan adalah dosa mulut. Kelihatannya gampang tapi susah. Kita nongkrong, kita ngomongin orang. Kita nongkrong, kita bukain gosip orang. Karena obrolan jadi hot kan kalau ada informasi terbaru. Kita jadi semangat ngomongnya. Apalagi dimulai dengan kalimat, udah tahu belum? Betul nggak? Kalau dia orang Kristen, ini bukan ngomongin ya. Kita ngomong biar kita doain. Padahal ngomongin. Kalimat kedua apa? Jangan bilang-bilang ya. Betul tidak? Jangan bilang-bilang. Doa saya biar jemaat Kerinduanku Church, kita kalau di tempat pembicaraan, tongkrongan, meja makan, obrolan, orang perhatiin kita, orang lihat. Dan mungkin orang akan ngomongin nanti, ini orang beda ya. Di saat semua ngomongin orang, dia diam doang. Bukan karena dia bisu, bukan. Ditanya, kalau gak ngomongin orang sih? Sorry, gue anak Tuhan. Gue gak ngomongin orang. Kalau mau kita ngomongin Tuhan yuk. Sibuklah beritakan Injil, bukan sibuk ngomongin orang. Amin.
Selamat hari Minggu. Yang punya surga, crazy in love with you. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan. Hamba percaya Roh-Mu yang kudus terus bergerak, memeteraikan firman-Mu, dan memakai mereka. Hamba rindu agar kami para hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kami memiliki hidup yang terhormat. Kami percaya dalam hidup terhormat, dalam takut akan Tuhan, segala yang terbaik Tuhan Yesus sediakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan ingin mengembalikan segala berkat yang Tuhan berikan, kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Kami memberi karena kami diberkati. Kami memberi karena kami sadar Tuhan telah terlalu baik dalam hidup kami. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi, sama-sama dengan iman kita katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.